Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1230. Mendengar bahwa mereka yang gugur dalam kehancuran ruang lembah pembantai iblis masih memiliki harapan untuk dibangkitkan kembali, Ji Hanyu, Ji Xiaozi, Huang Chen, Luluo, dan Hongyan serta yang lainnya tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Namun, membalikkan aliran sungai waktu untuk menghidupkan kembali orang mati bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Demi memastikan keberhasilannya, Luo Xiu terlebih dahulu memutuskan untuk menembus batas kultivasinya. Sejak di tanah warisan Dao, Luo Xiu sudah mencapai puncak tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda. Jika bukan karena ia sengaja menahan diri, kekuatan warisan dari Dewa Abadi Liansu sudah cukup untuk membawanya menembus ke tingkat Kaisar Agung. Untuk membangkitkan kembali seseorang dari sungai waktu, seseorang hanya bisa menghidupkan kembali mereka yang tingkat kultivasinya jauh di bawahnya. Jika Luo Xiu masih berada di tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda, maka paling-paling ia hanya mampu membangkitkan kembali mereka yang ada di bawah tingkat Raja Dewa Lima Roda. Meski batasan ini masih mencakup sebagian besar orang-orang lembah pembantai iblis, tapi misi Luo Xiu dan Qin Zhan tak hanya itu, mereka juga ingin menghidupkan kembali para murid Sekte Pedang Wuji yang gugur demi mempertahankan tanah suci mereka. Di antara mereka yang tewas, ada yang telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda, bahkan ada juga Kaisar Agung Delapan Roda dan Sembilan Roda. Untuk membangkitkan orang sekuat itu, hanya seorang ahli tingkat penguasa Dao sejati yang menguasai Dao waktu dan Dao kehidupan mati yang bisa melakukannya. Di seluruh alam semesta, satu-satunya orang yang memenuhi syarat tersebut hanyalah penguasa Dao sejati reinkarnasi. Luo Xiu hanya butuh kurang dari 10 hari untuk menembus penghalangnya. Setelah melewati hukuman bencana guntur, ia pun sukses menembus ke tingkat Kaisar Agung. Tidak seperti para Kaisar Agung lain yang terbagi menjadi 8 dan 9 roda, karena teknik dewa perubahan miliknya telah berevolusi menjadi Dao Abadi, maka tingkatan Kaisar Agungnya tidak lagi terbagi roda kekuatan dalam dirinya sejak awal hanya satu, tetapi sangat luar biasa. Kali ini, bencana guntur yang ia hadapi jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, dan ketika kultivasinya menembus batas, Luo Xiu jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya jauh melampaui Kaisar Agung Delapan Roda, setara dengan mereka yang berada di tingkat 9 roda. Artinya, setelah menembus dari puncak Kaisar Dewa Tujuh Roda, ia langsung mencapai tingkat Kaisar Agung 9 roda tanpa melalui tahapan 8 roda, dan langkah berikutnya adalah mencapai tingkat Supreme. Dengan kekuatan Kaisar Agung 9 roda serta penguasaan Dao Abadi, Luo Xiu yakin kekuatannya sudah cukup untuk menandingi Supreme biasa. Selamat atas pencapaianmu, adik, ucap Qin Zhan dan Du Gu yang muncul segera setelah Luo Xiu menyelesaikan bencana guntur, membungkuk memberi hormat. Dengan pengalaman dan penglihatan mereka, mereka tahu betul bahwa Luo Xiu baru saja melompati beberapa tingkat penting sekaligus dari Kaisar Dewa langsung ke tingkat tertinggi Kaisar Agung. Pencapaian ini setara dengan menghemat ribuan bahkan puluhan ribu tahun latihan, dan semua ini merupakan keuntungan luar biasa dari membuka jalur Dao Abadi lebih awal. Hanya mereka yang telah lebih dulu membuka jalan abadi dan mulai menapakinya sejak awal saja yang bisa memperoleh lompatan secepat ini. Terima kasih, kakak-kakak, jawab Luo Xiu sambil membalas hormat mereka. Adik, apakah kau ingin menstabilkan kekuatanmu terlebih dahulu? Tanya Qin Zhan. Tidak perlu, kita langsung mulai saja, jawab Luo Xiu sambil menggeleng. Meski baru saja melalui bencana guntur, kekuatannya tetap stabil, dan ia tak ingin membuang waktu, karena masih banyak hal penting yang harus ia lakukan. Mendengar itu, Qin Zhan mengangguk lalu melangkah ke udara, berdiri tinggi di atas tanah suci Sekte Pedang. Tubuhnya melayang di langit, dan seluruh perhatian murid-murid Sekte Pedang Wuji pun tertuju padanya. Angin berhembus kencang di langit, menciptakan suasana mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh lembut dan dari tubuh Qin Zhan, muncul gelombang-gelombang cahaya putih yang menyebar ke seluruh penjuru langit. Langit pun langsung bersinar terang oleh cahaya itu. Pembalikan waktu, suara Qin Zhan bergema laksana hukum kosmis. Di langit, sebuah sungai waktu yang berkilauan tiba-tiba muncul, mengalir dengan deras, memperlihatkan bayangan-bayangan yang berubah seiring arus waktu yang kini mulai mundur dengan cepat. Inilah teknik ilahi pembalik waktu, sebuah kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang menguasai Dao waktu hingga tingkat Dao asal. Luo Xiu pun menguasainya, namun Dao abadi tanpa wujud miliknya baru mencapai tahap kecil dalam Dao asal, sehingga jangkauannya sangat terbatas. Boom! Saat waktu diputar mundur ke saat di mana Meng Qianxiang memimpin serangan ke tanah suci Sekte Pedang, langit tiba-tiba mengguntur.
Dao waktu adalah bagian dari hukum asal alam semesta, dan membalik aliran waktu adalah pelanggaran terhadap hukum tersebut, sehingga dao asal pun otomatis menjatuhkan hukuman ilahi. Adik, sekarang giliranmu. Suara Kinzan kembali terdengar. Ia telah menahan hukuman dari dao asal, tapi untuk membangkitkan orang mati, membalikkan waktu saja tidak cukup. Diperlukan kekuatan dao kehidupan dan kematian untuk membentuk ulang esensi jiwa mereka. Di antara semua dao asal di alam semesta, Luo Xiu memiliki pemahaman terdalam terhadap dao kehidupan mati, berkat penyatuan awal antara jiwa sucinya dengan manik kehidupan dan kematian. Dengan kekuatannya sekarang, bahkan Kaisar Dewa Tujuh Roda pun bisa ia hidupkan kembali. Membentuk ulang esensi kehidupan sejatinya adalah sebuah tindakan penciptaan kembali, seolah-olah menghidupkan makhluk dari ketiadaan, yang sangat sesuai dengan teknik dewa perubahan yang berisi segala kemungkinan. Satu persatu tubuh dan jiwa ditarik keluar dari sungai waktu oleh Luo Xiu, dan setiap orang yang dibangkitkan tampak bingung dan terkejut, menatap sekeliling mereka dengan wajah heran, meraba tangan mereka sendiri sambil bergumam, "Astaga, bukankah aku sudah mati? Dan, aku benar-benar hidup kembali. Apakah Tuan Muda yang membangkitkan kami kembali?" Seiring semakin banyaknya orang yang dibangkitkan, tanah suci Sekte Pedang pun dipenuhi sorak-sorai sukacita. Ada yang bertemu kembali dengan keluarga mereka, ada pula yang melihat sahabat atau guru dan murid yang semula telah tiada, sebuah peristiwa yang bagi para kultivator adalah mukjizat langka seumur hidup. Sebab kemampuan membalik aliran waktu dan membangkitkan orang mati hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memahami secara mendalam baik dao waktu maupun dao kehidupan dan kematian, sesuatu yang sangat jarang di alam semesta ini. Meski Luo Xiu dan Kinzan telah bekerja sama, mereka tetap membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk membangkitkan semua yang memungkinkan. Sayangnya, mereka yang berada di atas tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda memiliki kekuatan esensi yang terlalu besar. Dengan tingkatanku saat ini, aku masih belum mampu membentuk ulang esensi mereka, ucap Luo Xiu dengan wajah sedikit pucat. Di puncak sebuah gunung di tengah tanah suci yang telah dibangun kembali, ia duduk bersila bersama Dugu dan Kinzan, masih dalam masa pemulihan karena menghabiskan begitu banyak energi untuk menghidupkan kembali begitu banyak orang. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, adik. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kau ingin ikut bersamaku ke alam rahasia kuno alam liar? Tanya Kinzan. Kini, bagian luar rahasia kuno telah terbuka. Meskipun penguasa dao sejati tanpa dasar telah terusir, perebutan wilayah itu antara 8 dunia Supreme, dunia Linglong, dan dunia naga Taiksu masih sangat sengit karena penuh dengan kesempatan dan harta karun peninggalan para ahli zaman dahulu. Para penguasa dao sejati biasanya enggan turun tangan langsung, sehingga untuk menjaga posisi dunia Supreme, Kinzan sebagai murid utama Wuji penguasa dao sejati harus turun langsung ke sana. Menurut penuturan Dugu, Kinzan telah berhasil melangkah ke ambang tingkat penguasa dao sejati. Warisan di rahasia kuno memang menggoda. Andai saja aku bisa mendapatkan warisan dari seorang dewa abadi seperti adik, kata Dugu dengan nada bercanda namun penuh rasa iri. Tugasnya adalah menjaga Sekte Pedang Wuji, sehingga meski ingin ikut, ia tak punya pilihan selain memendam keinginan itu. Aku pasti akan pergi ke sana. Tingkatku masih terlalu rendah, kata Luo Xiu mantap. Ia tahu bahwa untuk terus maju, ia membutuhkan banyak sekali sumber daya, dan rahasia kuno alam liar adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan semua itu. Ia sadar bahwa tempat itu penuh bahaya, namun ia juga tahu bahwa di balik bahaya tersembunyi peluang luar biasa. Lebih dari itu, Luo Xiu berniat membawa serta Yan Yuer dan Yan Siruo. Dengan perlindungan dari Duan Kong dan para ahli lainnya, mereka seharusnya cukup aman di wilayah luar rahasia kuno dan bisa mendapatkan kesempatan mereka sendiri untuk tumbuh lebih kuat. Namun, Luo Xiu tidak ingin memaksa siapapun. Ia mengumpulkan semua orang di Istana Sura dan menjelaskan dengan jujur apa yang akan mereka hadapi. Meskipun rahasia kuno sangat menggoda, bagi kebanyakan orang dari lembah pembantai iblis, tempat itu masih terlalu berbahaya. Bahkan seorang Kaisar Agung 9 Roda pun tak bisa menjamin akan keluar hidup-hidup. Kakak Luo, aku. Mendengar penjelasan Luo Xiu tentang risiko dan peluang, Ji Hanyu terlihat ragu. Ia sangat ingin ikut, terutama karena sejak menjadi pemimpin klan Ji, ia jarang bisa bersama Luo Xiu. Kesempatan kali ini membuatnya teringat akan masa-masa ketika ia dan kakak Yurong dulu selalu berada di sisi Luo Xiu. Namun sebagai pemimpin klan Ji, ia tahu bahwa setiap keputusannya membawa tanggung jawab besar. Luo Xiu hanya memandangnya sekilas dan sudah bisa membaca isi hatinya. Saat itu, ia tak terlalu mempermasalahkan Ji Hanyu menjadi pemimpin klan, tapi kini ia mulai menyadari bahwa posisi itu justru menjadi belenggu bagi gadis itu. Luo Xiu tahu betul bahwa bakat Ji Hanyu sangat tinggi, terutama dalam dao kehidupan. Jika saja ia tidak terikat dengan tanggung jawab sebagai pemimpin, kemungkinan besar ia sudah menembus ke tingkat Kaisar Dewa Tujuh Roda. Yuer, apa kau ingin menjadi Supreme, penguasa dao sejati? Atau bahkan menjadi dewa abadi? Pertanyaan Luo Xiu membuat semua orang di Istana Sura menoleh ke arah Ji Hanyu. Di antara para wanita di sekeliling Luo Xiu,
usianya memang paling muda, tapi tak diragukan lagi bahwa potensinya adalah yang tertinggi. Aku ingin menjadi dewa abadi. Wajah Ji Hanyu memerah, seperti telah membuat keputusan besar. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyuarakan keinginannya. Semua orang memandangnya dengan terkejut karena mereka tahu Ji Hanyu bukan tipe yang mudah mengungkapkan keinginan seperti itu. Namun, tak seorang pun tahu bahwa sejak mencapai tingkat 9 langkah Dewa Iblis, ia seringkali melihat gambaran-gambaran aneh setiap kali tingkatannya meningkat seperti potongan-potongan kenangan yang tersegel dalam jiwanya. Ia pernah melihat perang para Dewa Abadi. Ia menyaksikan kematian mereka satu persatu. Bahkan ia melihat kehancuran total sebuah negeri abadi. Ia ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Apa yang terjadi di masa lalunya. Bersambung.